Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam kemanusiaan. Kembali lagi bersama saya Adi Jati Papua. Hari ini kita kedatangan sulit lagi dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Hari ini kita akan coba bermain, belajar, dan lain-lain di ruang diorama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi. Di sini teman-teman kita akan ajak melakukan edukasi mengenal bahaya yang berencana dan mengurangi resikonya. Serta mereka juga kita akan ajak bermain virtual seperti memadamkan api menggunakan VR. Kedua, kita juga akan ajak mereka berjalan dengan kendaraan taktis kami menuju ke danau, dan kita akan ajak mereka merasakan bagaimana rasanya menggunakan perahu saat melaksanakan evakuasi di titik lain. Bagaimana keseruannya, kita saksikan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ayo tepuk tangan mana? Ada yang tahu bencana? Apa coba? Nanti disebutin kejadian alam apa aja? Tsunami, tornado, gempa bumi, apalagi gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain banyak sekali. Ya, di sini selain adik-adiknya, bapak-bapak dan ibu-ibunya juga akan edukasi, boleh? Ya Pak ya. Jadi yang dapat ilmu jangan anaknya, bapaknya juga. Karena saya punya hadiah, tapi nggak boleh dibawa pulang. Aturannya itu kita punya hadiah tapi nggak boleh dibalikin lagi sini. Kenapa Pak? Kalau adiknya belum bisa untuk menyusun, tapi ibu bapaknya pasti bisa menyusun. Ini disebutnya tas siaga bencana. Oh, buat apa tuh Pak? Nah, tas siaga bencana ini kalau bisa dibuat di rumah mulai per hari. Kalau tidak lupa, dalamnya apa saja? Nggak harus tasnya ini ya Bu, tasnya apaan saja, koper boleh. Karena ini ada sponsor, jadi kita pakai ini. Wih, di dalamnya ada surat-suratan berharga, surat rumah, surat kendaraan, BPKB, ijazah, dan lain sebagainya yang berharga menurut Bapak dan Ibu. Saya masuk ke dalam. Kedua, adakan pakaian untuk selama kebutuhan 3 hari ke depan. Nah, banyak membuat mirip Pak, kalau bisa sita-sita. Lalu celana, pakaian dalam, kalau wanita jangan lupa semua maaf pembalutnya. Lalu makanan siap saji Pak, ini ada makanan siap saji untuk kebutuhan 3 hari ke depan. Lalu siapkan air mineral 3 hari ke depan, 3 hari ke depan. Lalu ada senter alat penerangan Pak untuk 3 hari. Kalau senter itu kan biasanya dipakai malam aja Pak. Biasanya jangan boros-boros Pak, kebutuhan perlu aja. Lalu kalau misalkan memang ada lagi, kalau Bapak punya yang namanya HP-nya model zaman dulu, Bapak mungkin ingat poli-poli, baterainya dicopot, dimasukin ke dalam plastik, tapi dalam kondisi penuh. Kenapa Pak kalau dipakai di dalam? Khawatir baterainya melembung karena dia incas terus. Lalu jas hujan kalau bisa ada, dan satu lagi peluit. Oh, peluit Pak? Iya. Pada saat Bapak jauh dari pertolongan, mau lihat susah, Bapak bisa menggunakan peluit. Pasti datang petugasnya, insya Allah, karena memang tugas kami sudah diberikan seperti itu. Tanda-tandanya bila ada peluit atau ada suara kentongan, berarti di situ masih ada yang hidup.
Kenapa Pak harus 3 hari? Karena pertolongan kami datang untuk membantu Bapak itu biasanya dalam waktu 3 hari ke depan. Nggak pada saat itu langsung turun, tidak. Bantuan itu nanti biasanya masuk ke hari ketiga seperti itu Pak. Karena kami butuh waktu untuk simulan dulu, melihat situasi kondisi lapangan, baru kita masuk ke dalam daerah yang terdampak. Tapi ingat Pak, ini saya sudah pernah sajikan ke sekolah-sekolah dan alhamdulillah orang tuanya bikin Pak. Alhamdulillah itu rumahnya saya nggak usah sebutin, mungkin ada yang tinggal di Jalan Nusa Indah, ada ya Bu ya. Jadi dia sudah buatin tas yang bencana, tempat yang udah gampang diambil saat itu banjir datang. Karena takut, alhamdulillah tasnya ketinggalan. Yang dibawa namanya panik Bu, ya kan? Yang dibawa blender, terus karpet, terus sama kasur. Laki-lakinya nggak dibawa gitu. Sampai begitu sampai, breng, Pak, tasnya, Pak, cuma ketinggalan kerjanya. Ayo diambil, itu kebutuhan kita. Berapa? Dalam rumah tasnya tak ambil, tapi nggak bisa balik ke lapangan. Karena begitu bapaknya ngambil tas, dia langsung naik ke lantai 2 karena airnya terbanyak masuk. Akhirnya bapaknya terjebak di lantai 2. Saat hari kedua bapaknya baru bisa dievakuasi. Jadi dia, nah inilah pentingnya untuk kita tahu bahayanya bencana sehingga bisa mengurangi resikonya Pak, sehingga mengurangi dampak dari kepanikan itu sendiri Pak. Kalian tahu nggak sih, nanti setelah ini sekitar 2 hari lagi lihat di YouTube, nanti kalian nongol di YouTube, Om boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Mohon izin Bapak, jadi saya punya satu vlog, jadi memang dan ini adalah edukasi setiap hari lagi edukasi. Pokoknya ada orang lewat sini saya edukasi. Ada yang mau naik perahu kan? Oh nggak ada, ya udah. Mau. Kalau mau nanti harus saya bawa yang berapa? 2 ya. Panggil aja Om. Jadi kalau Om kasih pertanyaan harus bisa jawab. Setuju? Siapa namanya siapa bilang? Bilang apa bilang? Bilang sini. Dari ke belakang. Bilang lo udah gak kaget ya? Kalau sering lihat perahu di kantor Bapak. Ya, hari ini bilang naik perahu mau nggak? Cuma melihat doang kan kemarin. Kamu itu juga saya. Ibu bapaknya boleh mendampingi nanti pada saat ibu sudah mau dan ibu biar lebih rileks, boleh sehat nggak apa-apa, anggap aja itu. Jadi santai di sini, edukasi yang disampaikan dengan rileks. Dan di sini saya didampingi sama partner saya, Kang Ade. Kebetulan kami memang bertugas kalau ke sekolah-sekolah, ya kami, karena kami juga punya 4 tim lainnya yang kebetulan hari ini semua berpencar memberikan tugas masing-masing, dan kebetulan kami kena di kantor. Apa itu bencana? Bencana itu bukan bahasa Korea. Kalau di Korea ada namanya bencana, wow, gitu kan. Kalau di sini bencana. Jangan ada yang protes. Kalau yang protes berarti senang sama Korea.
bencana. Buka Kade. Lanjut Tuhan. Sebenarnya tulisan ini nggak usah dibaca, di bapak-bapaknya aja maksudnya dimana bencana itu adalah suatu kejadian peristiwa yang mengancam kehidupan kita itu masuk ke dalam baik faktor alam non alam dan sosial dan kita. Ya, jadi kita kan sesama tetangga harus saling pegang rasa. Nah, nanti kalau nggak pegang rasa nih Pak, berantem nih gara-gara parkiran, kita sudah hidup bencana. Kalau tumbang ke belakang, nggak di jalan, kalau itu jalan kecil. Tapi kalau tumbangnya ke jalan, kan, bapak patokan bisa, macet kira-kira itu mengganggu kehidupan dan lanjut tadi. Ada 3 jenis yang saya sampaikan Pak. Jadi ada angin, ada gunung meletus, apalagi tadi tornado, ada ini puting-puting, gempa bumi, salah satu bentuk peristiwa bencana alam. Kalau yang udah non alam, banjir masuk kan? Karena apa? Ya kali. Buang lama lagi viral ya mana ya? Itu di daerah Kabupaten Tasik. Jadi sejak dini adik-adik kalau buang sampah harus pada tempatnya ya. Nggak boleh di sembarang tempat. Contohnya apa? Di selok. Nah, kalau diselokkan nanti bisa apa? Ban? Mampet jadi ban? Ya, nanti rumah jadi banyaknya nyamuk, banyak air, benangan, enggak, terus bau, enggak. Jadi buang sampahnya pada tempatnya. Tapi kalau misalkan banyak nyamuk, nah nanti kamu datang ke rumah adik-adik bawa kayak knalpot warna biru, itu namanya alat pot. Asap. Iya, buat musuh nyamuk memang baik. Ya. Dengerin ini. Jadi kalau pada saat mendengar suara ini, ya artinya ada tentang kalau ada di pantai, suara ini biasanya adanya tuna, misalnya kalau di mall, di tempat perbelanjaan, di hotel dan sebagainya ada suara seperti itu Pak. Itu menandakan ada bahaya ancaman bencana, entah nanti kalau kebakaran dia suaranya pring gitu, punya bel sendiri. Jadi kalau ini biasanya gempa bumi Pak. Dan then kalau di Jepang, ini kita di Jepang nih, kita lagi ngobrol begini nih, atau ada notif masuk, tek getar semua. Ini yang getar bukan saya Bu, tapi semuanya nih pada getar. Itu biasanya terjadi 3 menit atau 2 menit sebelum gempa. Di Jepang udah punya alat itu kan, ini juga lihat itu tidak ada. Jadi mereka sudah bisa lakukan evakuasi 2 gempa. Tapi pada saat mau melakukan evakuasi mandiri terjadi gempa, mereka tidak bisa panik karena bangunan rumah Jepang adalah bangunan tahan gempa. Rumah adik-adik bangunan
bilang jadi ya, adik-adik rumahnya pasti ayah pasti membangun rumah penuh dengan perhitungan untuk keselamatan kita ya. Pada saat terjadi gempa jangan panik. Kalau panik nanti adik-adiknya pasti nanti juga ibu mamanya pasti ya. Jadi bapak dulu kita bisa sampaikan nanti kalau misalnya benar silakan panggil kami kapan dan pak kami memang melakukan yang harus dilakukan. Kalau menurut KRW bapak kami datang pak untuk edukasi masyarakat. Kalau yang sekolahnya ditawarkan monggo pak ada nanti kita kasihkan flashnya misalnya flash tempat juga di sekolah tidak masalah. Kenapa? Nantinya pada saat bapak kerja ibu di rumah lagi masak anak di sekolah apa? Kalau kita tidak edukasi dari sekarang pasti bingung pak. Ini yang terjadi di Eropa sekarang adalah break apa namanya itu? Blackout ya pak ya? Blackout gelap nih pak di Eropa nih pak sampai hari ini putus semua komunikasi. Nah itu baru blackout pak, belum gempa. Mereka kehilangan listrik, ayo panik nih pak. Yang diperjelaskan oleh BMKG di bulan Juli amit-amit kemampuan media akan ada badai di mana seluruh permukaan yang terkena badai itu akan kalau kita nggak belajar di negara itu ada bahaya begitu. Kira-kira benda yang bergelantungan itu bergoyang apa jadi hati-hati harus melupa makan sama sehat. Terus kalau disuruh ayam bunda makan jangan minta macam-macam, pasti ayam bunda sudah dimasakan ya enak. Oke, jadi gempa itu ada 3 jenis. Pertama, gempa tektonik itu yang disebabkan oleh patahan bumi atau retakan bumi. Kemudian pembentukan bumi. Kedua, disebabkan oleh gunung berapi.
ada pembangunan jalan, ada paku bumi, itu biasanya perusak temboknya bisa retak. Nah, pertanyaannya nanti, Pak itu boleh kita ganti rugi nggak? Mau Pak silakan sama yang punya iklan itu. Biasanya diganti. Lanjut Kang Ade. Kita dong 3 orang yang berani tampil ke depan siapa? Ayo, yo, ayo. Bu, ini sampel aja ya Bu, contoh ya, nanti contoh yang ada di sini. Nah, duduk. Transfer 1. Pada saat terjadi suatu bencana gempa, saya harus lakukan tadi bersembunyi di bawah meja. Coba arah turun dulu. Nah, sekarang juga kayak Om. Nah, hilang meja ada nih. Atau di pusat perbelanjaan, dia akan melindungi masyarakat. Kenapa? Di sini banyak saraf yang akan mengganggu kita pada saat kita terkena lontaran bahaya. Nah, kamu juga pergi ke sana. Ingatin ya, seperti itu ya. Oke. Nah, Bilal nih. Bilal kayak tadi duduknya. Iya.
Nah, begitu itu kepalanya. Nah, yuk duduk. Ini dia sudah terlupa. Ya, sudah berdah. Ayo bangun. Keluar dari ruangannya. Ayo bangun ya. Ya, kita keluar. Ayo keluar. Keluar dulu. Ini itu. Ayo bilang. Nah, kalau dulu kalau di kantor biasanya berdiri. Maka kalau semuanya tadi adik-adik lupa, setidak-tidaknya adik-adik bisa mengingat melalui lagu. Mana Irsyad? Irsyad ini siapa? Pakai ya. Lagunya adalah lagu-laguan. Lagunya lagu gem. Ada yang tahu lagunya?
di depan topinya dipakai. Nah, topinya warna biru. Tangannya begini. Goyang ya. Ibunya kalau mau ikut boleh. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi. Kalau ada gempa, masuk tolong Mega. Kalau ada gempa, hindari kata-kata. Kalau ada gempa, lari ke tempat terbuka. Suaranya mana? Kalau gempa, lindungi. Kalau masuk tolong. Kalau ada, hindari. Ada yang mau main nggak? Nggak mau. Yuk, kamu dulu. Hala sini, Hala. Hala duduknya berdirinya di tengah lingkaran itu. Nah, duduknya berdiri saya dulu. Berdiri, up. Ayo. Yes, good. Oke. Ya. Jadi pengalaman muda bisa. Lalu bagaimana kalau pengen tahu berapa harganya? Ini alhamdulillah nggak mahal kok Pak. Sekitar 1 juta. Kalau mau beli jalanan, tapi saya yakin beli-belinya pakai bapaknya. Saya begitu banyak. Kalau di sini pendaftarannya hanya di sini. Ada di makanya buat adik-adik lalu daftar pendaftarannya sudah diaktifkan, tapi yang belum lama. Baru tanya lagi, Bapak kalau di Kota Bekasi ada berapa? Nggak ada lah. Kita cuma menjadi sama-sama. Karena wilayah ada itu yang ada di Sukabumi dan di Garut. Terdekat kita di Pak Garut sama Sukabumi yang paling dekat. Belum lagi di Bogor Pak. Dampaknya masih banyak. Dan kita masih terasa dan kita punya alat di dalam laci lemari kaca ini tertutup ada hitamnya di bawah. Kalau terjadi gempa, alat ini akan bunyi Pak. Tapi dia akan mengeluarkan indikator warna. Di sini akan ketahuan berapa MMI yang kita rasakan
merusak atau tidak. Dongak lo nak. Nah, lo dongak, turun lagi dikit lagi. Nah, lagi di bawah. Nah, tapi ke bawah. Nah, nah, banyak lagi lihat, buka itu, ya, jangan terlalu tinggi gasnya. Nah, ke bawah lagi dikit gasnya. Nah, hebat. Halo. Ayo duduk sini. Coba kopinya dibuka dulu. Bapaknya mau coba? Lagi ya. Itu bapaknya di situ. Seru bukan? Gimana? Tertarik kan teman-teman? Ayo ajak sekolah kalian datang ke diorama kami, datang ke kantor kami. Kita lakukan edukasi kebencanaan. Mereka, orang tuanya, sangat antusias, ingin kembali lagi ke sini untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Silakan daftarkan diri Anda ke alamat berikut dan sampai ketemu nanti di tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Salam tangguh.